Happy Talk. Peace. Di sini saya Hanifah Zahrafi sebagai pembawa acara bersama saya Mazaya Amirah Huwaida yang akan menemani kalian ke dalam beberapa menit ke depan. Baik, langsung saja kita ke pementasan Jika Aku Jadi Orang Kaya. Oke anak-anak, kali ini kita mau belajar konservasi hutan ya. Nih, jadi kalian nanti kalau udah jadi orang kaya, terus punya lahan, perkebunan, hutan, kalian mau gimana? Saya. Iya, kamu? Saya akan memaksimalkan lahan kebun saya itu dengan menanami berbagai macam pohon seperti sawit, karet, tembakau, dan sejenisnya. Wih, bagus ini, bagus. Kurang. Saya Pak. Ya, kamu silakan. Kalau saya jadi orang kaya, nanti saya ingin menanami beragam tanaman karet, Pak. Saya juga pengen mempekerjakan petani biar mereka sejahtera. Jadi mulia banget ya. Kurang. Kamu yang ujung tuh. Saya Pak, jika saya memiliki uang banyak, saya ingin membeli mesin penebang yang banyak Pak. Buat apaan tuh? Supaya saya bisa menebang tanaman-tanaman yang ada di kebun saya Pak. Sehingga saya bisa mendirikan restoran, apartemen, dan pusat pembelajaran dan lain-lainnya Pak. Kok kamu gitu sih? Bukankah itu yang dilakukan para pejabat konglomerat di luar sana Pak? Bener sih, tapi kalau peluang hijaunya pada hilang gimana dong? Itu mau urusan Jamie dan Ali Zita aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mike. Saya di sini sebagai kuli bangunan. Ini yang kuli bangunan saya doang nih. Nah, saya doang ya. Jadi tadi ngomong-ngomong soal liburan, kadang-kadang orang tuh liburan ngelepas stres. Kalau saya malah nambah stres. Nyari alasan buat anak saya. Pak, mau ke Dufan. Dufannya tutup, nah. Ya udah deh, tangkuban perahu. Perahunya bocor. Bilang aja kalau nggak punya duit. Lah, tuh tahu. Anak itu memang jarang liburan sih. Sekalinya liburan aja saya ajak tempat kerja. Itu pun pas pulang ditanya sama istri saya, gimana? Gimana nak tadi main sama bapak? Mantap mah, kalau udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Masa mau jadi kuli bangunan juga? Nggak apa-apa mah, emansipasi. Ya, anak saya aja emang jarang liburan sih. Kemarin aja pas mau mandi bola, dia bawa handuk. Nak, mandi bola nggak usah bawa handuk, kan udah disediain. Aku bawa karung mak, biar bolanya bisa aku masukin. Mana bisa gitu? Sebenarnya sih yang nggak pernah liburan bukan cuma anak saya juga. Saya aja ikut kompetisi ini biar saya bisa ke Jakarta, ke hotel, terus tidur deh di hotel. Kalau saya tidur di rumah tuh bukannya mimpi yang indah-indah, malah mimpiin cicilan. Apa pak? Bapak kerja di Jakarta, kerja di hotel. Setiap hari makan nasi kotak, setiap hari naik lift. Ya kan Bapak juga kerja ke Jakarta. Kan katanya Jakarta banjir. Nah makanya Bapak ke situ naik perahu nelayan. Anak saya itu sebenarnya pingin banget ke Jakarta, cuma pingin ke Dufan tau. Akhirnya saya kasih lihat aja deh di internet. Dufan itu ada wahana histeria, ada halilintar. Tapi yang paling saya bingung, di Dufan ada loh rumah miring. Itu kalau menurut saya tahu, dia rombak, terus dia pecat-pecatin. Ya, itu doang sih pengalaman saya sebagai kuli bangunan. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Lintang Azura. Di sini saya ingin membuka sesi tanya jawab dan di sini sudah ada narasumber saya. Nah, narasumber saya bernama Muhammad Iksan Fadil. Oke, pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Muhammad Iksan Fadil yaitu apa itu struktur anekdot? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan abstraksi merupakan bagian awal yang berfungsi sebagai gambaran isi anekdot. Yang kedua, orientasi merupakan bagian pembuka cerita yang biasanya terdapat tokoh atau latar kejadian.
Yang ketiga, krisis merupakan bagian yang menjadi inti cerita. Yang keempat, reaksi merupakan bagian cerita yang berisi tanggapan terhadap krisis. Yang kelima, koda merupakan bagian akhir cerita yang menandai bahwa peristiwa sudah. Oke, terima kasih Muhammad Iksan Fadil sudah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Aku tuh heran banget deh sama kamu, Cak. Kenapa heran sama aku? Masalahnya kalau kamu disuruh buat laporan tuh lama banget buatnya. Betul. Kamu tuh kalau nyelesain sesuatu selalu berantakan. Bener banget, gara-gara kamu aku jadi sering banget disuruh buat laporan lagi sama Pak Ferry, pimpinan kita. Diketik dari awal lagi. Ah, gak usah ngeluh. Kita kan teman. Udah seharusnya teman saling membantu. Bukan cuma itu, semua karyawan di sini bilang kalau kamu dikasih tugas sama pimpinan nggak pernah beres-beres. Iya betul, aku juga pernah dibilangin sama ruang sebelah. Gimana kalau misalnya kita kayak gini terus? Udah, kalian gak usah pusing. Jawab aja sejujurnya kalau kalian pernah lihat aku. Cepet tanggap pas dipanggil Pak Ferry. Dan juga nyelesain tugasnya dengan benar. Emang kapan? Minggu lalu, waktu Pak Ferry manggil gua buat ngambil dan ngitung amplop bulanan yang Pak Ferry kasih ke gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Mutiara Zahra. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab bersama narasumber saya yang bernama Rizkia Salsabila. Oke, baik. Saya akan menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan klasifikasi gagasan dan perasaan. Oke, klasifikasi gagasan itu ada 5. Yang pertama ada simpati, empati, peduli, pro, dan kontra. Di mana simpati itu ikut merasakan perasaan orang lain, dan empati melibatkan diri secara mental untuk merasakan apa yang dialami orang lain. Dan yang ketiga ada peduli, rasa memperhatikan yang diikuti tindakan proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar. Dan yang keempat ada pro, sikap setuju untuk memihak pendapat, dan kontra tidak setuju atau tidak menentang untuk pendapat. Oke, sekian sesi tanya jawab dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kayaknya wangi banget. Bagi dong parfumnya. Makasih ya. Ya, aman aja. Make her disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. Mykonos, parfum pemikat hati wanita. Halo pemirsa semua, kembali lagi dengan saya, Akila Beselia Arsy di Pistol News. Kamis 17 Oktober 2019, selain di Bandung Barat, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin Surakarta juga menerima pasien kecanduan ponsel. Tahun ini jumlah pasien tersebut makin meningkat. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja, Dr. Arif Zainuddin Surakarta, Alia Himawati, mengatakan bahwa fenomena tersebut sudah terjadi 3 tahun lalu. Namun, belakangan fenomena tersebut makin marak. 3 tahun lalu ada, tapi sedikit. Sejak tahun ajaran baru ini, ada sekitar 35 anak remaja. Sehari ada 1-2 anak yang berobat, kata Aliyah pada Kamis 17 Oktober 2019. Kondisi gangguan jiwa mereka berbeda-beda. Pasien dengan kondisi yang sangat parah bahkan tidak mengakui dan menganiaya orang tuanya. Orang tuanya tidak dianggap. Dia bilang kalau dia itu turun dari langit. Isi pikirannya itu yang ada di game itu. Bahasanya bahasa di game itu, ujarnya. Nah, sholat nah, main gamenya nanti lagi. Apaan sih ya? Orang disibuk. Astagfirullahaladzim, nah.
Kebanyakan pasien tersebut kecanduan game ekstrim. Mereka tidak mau makan hingga tidak mau sekolah. Kalaupun sekolah, mereka ingin segera pulang untuk bermain game. Mak, makan. Apaan sih, ngatur banget sih. Ada yang niat ke sekolah itu untuk main game, karena di sekolah ada wifi gratis, sedangkan di rumah sudah diputus oleh orang tuanya, kata Aliyah. Penanganan pasien kecanduan ponsel ini dilakukan sesuai dengan gejalanya. Pertama, pasien harus mengakui jika dirinya kecanduan ponsel. Setelah itu, pasien diberi obat. Kondisi kecanduan ini membuat cairan otak atau kerja saraf tidak seimbang. Langkah farmakoterapi atau pemberian obat ini yang paling cepat bisa menyeimbangkan, ujar dia. Kemudian, pasien akan menjalani terapi perilaku secara berangsur. Dosis obat juga diturunkan. Untuk pasien rawat jalan, kita evaluasi 2 minggu sekali. Mereka kita beri kontak kegiatan, sehari ngapain aja, sehari pegang ponsel itu hanya 2 jam, katanya. Sebagai langkah pencegahan, dia menghibau kepada orang tua untuk menjauhkan ponsel dari anak sejak dini. Saat ini banyak orang tua yang mengenalkan ponsel terlalu dini kepada anak-anaknya. Baik, selanjutnya akan ditampilkan pementasan ketahuan ngepek. Itu kamu ngapain di bawah meja? Mohon maaf Bu, ini kertas salinan yang ada di buku pakai. Mau jadi apa kamu? Mau jadi pejabat Bu. Bagaimana bisa jadi pejabat kalau nggak punya teks seperti itu? Mohon maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fadil. Saya di sini bersama narasumber saya yang bernama Kayla Lintang Azura. Oke, saya di sini akan menanyakan kepada Kayla Lintang Azura, apa itu komik strip? Ada berbagai jenis komik. Salah satu yang sering digunakan adalah komik potongan atau komik strip. Komik ini biasanya terdiri atas 4 panel, dapat kurang atau lebih, bukan berbentuk buku. Panel adalah satu bingkai atau kotak pada komik yang berisi satu adegan saja. Cukup. Terima kasih Kayla Lintang Azura. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab dengan narasumber saya yang bernama Alvin Zara. Oke, jadi di sini tanya jawabnya apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi laporan yaitu tulisan yang berisi informasi berdasarkan hasil penelitian atau data suatu peristiwa yang diperkuat dengan gagasan penulisan. Untuk membuatnya dilakukan penelitian sederhana dengan langkah-langkah. 1. Menentukan topik yang berkaitan dengan fenomena sosial dan menarik minat. Yang kedua, menentukan objek dan responden penelitian. Yang ketiga, menentukan cara pengambilan data, angket atau wawancara. Dan yang keempat, merumuskan pertanyaan sesuai topik yang dipilih. Oke, baik. Sesi tanya jawabnya selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue juga lapar sih. Tapi gue gak ada duit, gimana dong? Apa namanya gue? Gak tau deh gue. Tapi kak, kita nggak ada duit, cuma 6.000 doang. Iya, itu kira-kira cukup gak kak? Dan aja, 6.000 udah cukup buat 2 eksak bebek. 4 kelezatan sekali gigit. Mau dong, mau. Boleh. Nih, buat kamu aja ya. Makasih ya kak. Aja ya, bisa beli sendiri. Oke. Enak banget. Iya bener. Enak kan? Emang iya. Emang bebek itu enak banget tau.
ajaran baru pertengahan semester sudah ada kira-kira 35 anak yang bahkan sampai dirawat inap. Yang rawat inap kemarin ada 2 anak, sekarang sudah pulang. Ada beberapa langkah yang harus kami lakukan untuk mengatasi gangguan emosi itu. Salah satunya obat farmakoterapi. Setelah itu langsung masuk ke terapi perilaku. Ada daftar kontak apa yang harus dilakukan pasien? Misalnya untuk anak yang masih sekolah, jam belajar pulang sekolah harus ngapain? Kalau dulu pegang ponsel boleh setiap waktu, sekarang harus dibatasi. Pegang ponsel hanya boleh di jam tertentu, maksimal 1 hari selama 2 jam, apapun alasannya. Kalau orang tua pegang ponsel, anaknya juga tidak boleh ya, sama saja. Selanjutnya akan ada pementasan Indah pada waktunya. Dewi, ibu mendapatkan laporan bahwa kamu jarang mengerjakan tugas dan sering tidur di kelas. Benarkah itu? Iya. Nah, bukannya selepas SMA kamu ingin menjadi polisi? Kok ibu tahu? Status ini kamu kan yang membuatnya. Sip, kamu jangan buang sampah sembarangan dong. Teman-teman yang lain juga buang sampah sembarangan. Tapi kamu nggak usah absen, harus dari teman kamu. Katanya kamu kan bercita-cita jadi seorang pelayaran. Justru karena saya bercita-cita jadi pelayan, makanya jadi buang sampah sembarangan. Maksud kamu apa sih? Ya, kalau buang sampah sembarangan kan bisa menyebabkan banjir. Kalau banjir, aku bisa buat perahu kecil dan menawarkan jasa buat orang-orang yang butuh bantuan menyeberang. Kamu mah pokoknya kita harus buang sampah di tempat sampah supaya lingkungan kita jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaya Lintang Azura. Di sini saya bareng narasumber saya bernama Cemedia Aurora Muna. Oke, di sini saya dengan Cemedia ingin membuka sesi tanya jawab. Di sini saya sudah mempersiapkan pertanyaan, yaitu gimana sih cara bikin infografik? Nah, jadi yang pertama, untuk membuat infografik itu mencari tulisan atau rekaman tentang kritikan dari berbagai sumber seperti koran, majalah, dan video YouTube. Kedua, menulis sebuah teks kritikan baik berupa anekdot, eksposisi maupun komik potongan yang disesuaikan dengan minat kita masing-masing nih. Nah, yang ketiga, hasil karya bisa dikumpulkan menjadi satu sebagai sebuah clipping. Nah, yang keempat, hasil clipping tersebut dapat dipublikasikan melalui media sosial atau kanal digital lainnya. Oke, terima kasih untuk Cemedia sudah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Sabila. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab dengan narasumber saya yang bernama Cemedia Aurora Muna. Oke, jadi sesi tanya jawab yang akan saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat masker lawakan tunggal. Jadi yang pertama itu namanya setup. Setup merupakan bagian tidak lucu yang berperan sebagai pengantar lelucon yang disampaikan. Nah, bagian ini biasanya berisi informasi. Setup berfungsi sebagai krisis pada teks anekdot. Yang kedua ada punch. Punch atau punchlines merupakan bagian yang mengandung unsur humor dan seharusnya mengundang tawa penonton nih. Nah, yang ketiga ada beat. Sepasang kesatuan setup dan punch yang membahas satu subtema disebut dengan beat. Nah, yang terakhir itu rule of three. Rule of three merupakan sebuah cara untuk mengundang tawa penonton. Rule of three digunakan melalui penyampaian 3 hal atau contoh satu. Oke, saya juga selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa ya, sudah di penghujung acara nih Hani. Betul nih Mazaya. Untuk pemirsa semua, sampai jumpa kembali di acara Pistol selanjutnya. Ingat ya, bukan Pistol, tapi Pistol. Peace!